Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan-masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan ke saya. Langsung saja kita akan membahas satu persatu materinya. Yang pertama adalah kalimat utama. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kalimat utama. Sebelum kalian semuanya mengerjakan tentang kalimat utama, ada beberapa materi yang harus kalian benar-benar pahami. Yang pertama adalah kalian harus tahu dulu kalimat utama itu apa bedanya dengan ide pokok atau gagasan utama, seperti itu. Maka langsung saja kita bahas gitu ya. Ciri kalimat utama itu ada apa? Ya, ciri kalimat utama itu pertama ada kata yang diulang atau ini masuk pada kata kunci. Misalkan perpustakaan Indonesia menjadi perpustakaan terbaik di negara dunia, misalkan seperti itu. Ada kata yang diulang, perpustakaan tersebut gitu. Kata perpustakaan itu diulang lagi di kalimat kedua. Gitu ya. Nah, sebagai buktinya gitu, sebagai bukti silakan dicek pada kalimat selanjutnya. Seperti itu. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah menggunakan kata rujukan. Kata rujukan itu apa? Kata acuan yang mengacu pada kalimat sebelumnya atau yang mengacu pada kata sebelumnya, seperti itu. Nah, kata rujukan itu contohnya seperti apa? Itu, ini, tersebut, dan lain sebagainya. Ciri ini yang harus menjadi pegangan kalian. Kalau kalian sudah tahu bahwa ciri kalimat utama itu adalah ada kata diulang dan ada kata rujukan, maka kalian pasti mudah untuk mengerjakan soal ini. Nah, kemudian kalau kalian sudah paham bahwa kalimat utama itu ada kata diulang dan ada kata rujukan, nanti bedanya apa dengan ide pokok? Ide pokok itu adalah ringkasannya atau poin pentingnya dari kalimat utama. Seperti itu. Langsung saja ya. Kemudian jenis paragraf gitu. Kita harus tahu dulu juga tentang jenis paragraf. Jenis paragraf itu ada 3, yaitu jenis paragraf deduktif. Berarti kalimat utamanya itu berada di depan atau di awal. Kemudian induktif, yaitu kalimat utamanya itu berada di akhir paragraf. Nah, cirinya menggunakan konjungsi simpulan. Oleh karena itu, jadi dapat disimpulkan dengan demikian, seperti itu. Ini menjadi ciri induktif, tetapi bukan berarti bahwa kalimat yang menggunakan kata oleh karena itu, jadi, dengan demikian itu pasti induktif. Karena bisa jadi kalimat ini menggunakan paragraf campuran, yaitu kalimat utamanya berada di awal atau di akhir. Kalau menggunakan kata jadi, tapi jadinya itu menguatkan di kalimat sebelumnya saja, maka itu tidak simpulan. Ini jadi harus hati-hati ya. Dikatakan jadi, oleh karena itu, dengan demikian, itu isinya melingkupi atau menyeluruh kepada kalimat-kalimat keseluruhannya. Seperti itu. Sudah paham ya? Jadi ciri kalimat utama itu pasti ada kata yang diulang. Cara ngeceknya adalah lihat di kalimat selanjutnya. Kalau menggunakan deduktif, maka kita ngeceknya kata yang diulang itu di kalimat nomor 2. Pasti sering keluar seperti itu. Jadi kalimat utamanya di awal atau di nomor 1, kemudian di nomor 2-nya itu ada kata yang diulang dan kata rujukannya. Itu yang sering. Langsung aplikasi ke soal ya. Ini, kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat pada nomor berapa gitu.
Ilmu pengetahuan memegang peranan dalam segala hal termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dengan ilmu pengetahuan ada kata yang diulang? Ada. Sebuah bangsa bisa meraih kedaulatannya jika memiliki ilmu pengetahuan. Ada kata yang diulang lagi. Nomor 4, melalui ilmu pengetahuan, diulang lagi. 5, kita harus tetap mampu bersaing di tengah-tengah serbuan tenaga asing yang datang ke Indonesia yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Nah, ini terkait tentang apa? Ilmu pengetahuan. Maka kalimat utamanya berada di depan atau deduktif, seperti itu. Mudah kan? Kita ganti soal lagi. Di soal selanjutnya kita coba lihat kalimat utama tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa? Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peluang kerja seseorang. Ya. Ini kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah pendidikan. Bahwa pendidikan itu menjadi salah satu faktor untuk mempengaruhi peluang kerja seseorang. Biasanya semakin tinggi pendidikan, ingat diulang lagi atau tidak? Diulang lagi. Semakin besar pula peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, ada juga yang menilai bahwa dari tingkat keahliannya, seperti itu. Namun ternyata ada juga yang mempertimbangkan karena keahliannya. Namun ini pertentangan dari apa? Pertentangan dari pendidikan atau tidak? Kalimat nomor 3 ini muncul karena menentang di kalimat pertama atau tidak? Mencoba menentang atau tidak? Iya, maka kalimat ini timbul dari kalimat pertama. Kalau tidak ada kalimat pertama, apakah ada pertentangan seperti ini? Jelas tidak. Seperti itu. 4. Untuk mengetahui pengangguran diperlukan pendidikan. Diulang lagi ya. Melalui pendidikan, jelas ini diulang lagi. Maka kalimat utamanya berada di nomor 1. Seperti itu. Kita lanjut di nomor selanjutnya. Kalimat utama pada paragraf tersebut terletak pada nomor berapa? Pulau Moyo yang terletak di sebelah utara Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan merupakan daerah sunyi memiliki sejuta pesona dengan gambaran pasir putih dan keindahan taman lautnya. Di kalimat pertama itu menggambarkan tentang letak Pulau Moyo dan keindahannya. Ingat, katanya kalau kalimat utama itu ada kata rujukan dan ada kata yang diulang. Kita tinggal buktikan di nomor 2-nya. Namun, dari kesunyiannya, kesunyian siapa? Kesunyian Pulau Moyo tadi atau tidak? Iya, justru pulau ini, nah diulang lagi kan? Kalimat nomor 2 timbul karena nomor 1. Kalau tidak ada nomor 1, pasti tidak ada nomor 2. Apalagi nomor 3, apalagi nomor 4, apalagi nomor 5. Seperti itu. Nah, langsung lihat di nomor 5-nya. Ada simpulannya atau tidak? Tidak, maka jelas kalimat utamanya berada di nomor 1. Kuncinya adalah kita lihat di nomor 1 dan nomor 2-nya ada kata yang diulang atau tidak di kalimat nomor 1 itu. Kalau ada yang diulang, pasti itu kalimat pertama atau deduktif. Jika di kalimat terakhirnya itu tidak ada simpulannya. Lanjut di nomor selanjutnya. Kalimat utama tersebut terletak pada nomor berapa? Transplantasi ginjal tidak mudah dilakukan. Ingat, katanya di nomor 2 itu biasanya ada kata rujukan dan kata yang diulang. Kita lihat. Selain faktor biaya, donor yang cocok juga tidak mudah untuk ditemukan. Donor apa gitu? Donor ginjal.
Sementara itu, cuci darah juga akan membebani secara material maupun psikis. Biaya transplantasi ginjal diulangkan di sini sebesar 50 juta. Seperti itu. Maka jelas kalimat utamanya berada di nomor 1 karena nomor 5-nya tidak ada simpulan. Ya. Pasien diharuskan menyediakan uang minimal sebesar biaya tersebut, padahal ini ada kata rujukannya. Sebesar apa? Maka ini membutuhkan kalimat 50 juta. Kalau tidak ada 50 juta, tidak akan terjadi kalimat itu. Maka jelas kalimat utama berada di nomor 1. Selanjutnya kita bahas kalimat utama pada paragraf tersebut terletak pada nomor berapa? Bertambahnya permintaan lahan bukan hanya pada kawasan industri. Intinya apa? Permintaan pertambahan lahan bukan hanya untuk kawasan industri. Kawasan lainnya, diulang ya. Kawasan lainnya, nyanya siapa? Nyanya kawasan industri. Ya, selain industri, juga membutuhkan lahan untuk meningkatkan pencapaian pangan. Demi pencapaian, diulangi dari kalimat ini, ya. Ini kan kalimat yang saling bersangkutan. Karena muncul di nomor berapa? Karena muncul karena nomor 1 ini, seperti itu. Pada saat bersamaan apa? Bersamaan di kalimat sebelumnya tadi. Jadi sangat jelas kalimat utamanya berada di nomor 1. Kita lanjut di nomor selanjutnya. Soal nomor 5. Kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat pada nomor berapa? Nah, soal atau pernyataan pertama, radikal bebas, beberapa jenis virus bahkan kimia dalam makanan dan radiasi dapat menyebabkan kerusakan DNA. Padahal ini adalah bentuk pertentangan dari kalimat sebelumnya. Padahal DNA, ingat ada kata yang diulang lagi, adalah bagian penting dari sel tubuh karena berfungsi mengatur kinerja sel sehingga dapat berfungsi dengan normal. Jika DNA ini timbul karena kalimat pertama, ini di nomor 4 juga ada DNA, maka jelas kalimat utamanya letaknya di nomor 1. Seperti itu ya. Sangat mudah sekali. Langsung kita lanjut di nomor selanjutnya. Kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat pada nomor berapa? Masalah dan tantangan mendasar bukanlah hal yang harus kita hindari karena pemahaman, sikap, dan jawaban kita terhadap perubahan ekologis yang juga disebut dengan pemanasan global. Untuk itu, untuk menentukan peri kehidupan selanjutnya. Contohnya, ada kata rujukan, contoh dari apa gitu. Jadi kalimat sebelumnya, jadi langsung ketahuan bahwa kalimat utamanya itu di nomor 1, seperti itu. Langkah berikutnya ini juga terlihat. Berikutnya ini muncul karena apa? Di kalimat sebelumnya. Jadi lihat kuncinya, kalimat utama itu ada kata yang diulang, ada kata rujukan, seperti itu. Kalau sudah menemukan seperti itu, dipastikan kalimat utamanya itu di awal. Kalau tidak, di kalimat terakhirnya itu ada penegasan ulang. Karena kita tadi tidak menemukan sama sekali penegasan ulang, maka kalimat utamanya berada di awal. Soal selanjutnya, aktivitas Gunung Slamet setinggi 3.432 meter di atas permukaan laut di perbatasan Kabupaten Banyumas dan Pemalang, Jawa Tengah kembali meningkat
setelah beberapa waktu lalu mereda. Selain peningkatan, ada kata meningkat belum sebelumnya? Nah, ini rujukan atau tidak kira-kira? Atau kata diulang atau tidak? Ada kata yang diulang. Selain peningkatan jumlah gempa, juga terjadi letusan asap berwarna hitam kecoklatan. Letusan asap diulang lagi kan? Ini pengulangan di kalimat sebelumnya. Maka jelas kalimat utamanya di kalimat nomor 1. Misalkan, hal ini tidak berpengaruh, ini rujukan, hal ini apa? Di kalimat sebelumnya. Maka sangat terlihat sekali ini adalah deduktif jenisnya. Lanjut soal selanjutnya. Kalimat utama terletak pada nomor berapa? Kenaikan harga BBM menyebabkan daya beli masyarakat otomatis akan turun. Kata kuncinya adalah kenaikan harga BBM menyebabkan daya belinya turun. Kenaikan harga BBM, ini ada kata yang diulang. Yang demikian tinggi mengakibatkan ini. Demikian juga ya. Demikian juga berarti penguat lagi dari kalimat sebelumnya. Seperti itu, sangat mudah sekali, pasti ketahuan bahwa kalimat utamanya berada di nomor 1. Soal selanjutnya sekarang. Kalimat utama pada paragraf tersebut terletak pada nomor berapa? Objek wisata Pangandaran menyediakan transportasi rekreasi untuk memudahkan wisatawan menikmati keindahan pantai. Wisatawan, ini diulangi lagi. Maka kemungkinan besar kalimat utamanya berada di awal karena ada yang diulang di kalimat nomor 2. Kuncinya itu di situ. Kita cek di nomor 2-nya ada kata yang diulang atau tidak. Kalau ada, kemungkinan besar itu kalimat utamanya berada di awal. Seperti itu ya. Kemudian soal yang terakhir, karena saya kira sudah banyak sekali contoh-contoh yang saya berikan, jadi semoga kalian bisa memahaminya dan semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada kalian semua untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah Museum Kompetisi 2006-2007 belum juga berakhir. Tetapi Inter Milan sudah mendapatkan pemain baru. Adalah Ederson. Adalah siapa? Ederson ini siapa? Ederson ini adalah pemain barunya gitu. Jadi nomor 2 ini muncul karena di kalimat sebelumnya. Maka otomatis kalimat utamanya itu berisi tentang ini. Musim kompetisi 2006-2017 belum berakhir, tetapi Inter Milan mendapatkan pemain baru. Nah, ini yang mewakili itu di poin apa? Kita baca. Musim kompetisi 2006-2007 belum berakhir, tetapi Inter Milan sudah mendapatkan pemain baru. Sangat cocok sekali. Maka jawabannya jelas yang A. B, C, D, E. Ederson Honorata sebelumnya memperkuat. Ini adalah kalimat penjelas. C, D, E juga kalimat penjelas. Demikian itu ya. Saya kira sangat mudah sekali untuk mengerjakan kalimat utama. Harapannya kalian harus fokus. Ingat, biasanya walaupun tidak menjadikan patokan, tapi kalimat utama itu biasanya di awal walaupun tidak semuanya. Tetapi boleh di akhir kalau dia menggunakan kata simpulan secara keseluruhan atau mewakili semua isi di teks tersebut. Intinya seperti itu. Ingat, cara ngeceknya kalau kalimat utamanya itu berada di depan atau deduktif, maka lihat di kalimat kedua atau ketiganya mereka menggunakan kata rujukan, mereka menggunakan kata yang diulang atau tidak. Kalau mereka menggunakan kata yang diulang, kemungkinan besar itu jawabannya deduktif atau di nomor 1. Demikian, terima kasih atas luangan waktunya. Semoga Allah memudahkan segala aktivitas kalian dan mengabulkan segala hajat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.